kita sama-sama kita bersatu berdoa. Tuhan Bapa kami surga, kami mengucap syukur jikalau kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah lagi. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah bersama dengan saudara-saudari kami yang seiman. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh duduk diam sejenak untuk boleh ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu agar kiranya kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh kami pahami dan kami boleh menghidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu ya Bapa, seringkali sangat sulit bagi kami untuk menghidupi firman-Mu karena begitu banyak distraksi, gangguan-gangguan maupun hal-hal yang membuat kami tidak bisa fokus. Tetapi kami mohon ya Bapa, agar kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami, supaya kiranya setiap hari kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati-Mu saja. Berkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu dan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama ialah selamat Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Lalu berikutnya yang kedua, saya juga ingin meminta maaf karena beberapa bulan yang lalu kesalahan saya lupa kalau harusnya saya mengisi firman Tuhan di tempat ini. Saya lupa, saya catat bulannya tepat tetapi waktunya berbeda. Gitu. Jadi waktu itu saya sudah ada janji untuk pergi ke Papua Barat, Manokwari. Jadi saya tidak bisa di sini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Gembala sudah memaafkan dan termasuk juga rekan-rekan sekalian yang sudah memaafkan juga. Lalu berikutnya yang ketiga, sekali lagi saya mengucap syukur masih diberikan kesempatan meskipun saya lupa karena faktor usia saudara sekalian ya. Padahal muka masih muda, tapi memang usia tidak bisa dibohongi saudara. Jadi saya masih diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan cara penyampaian saya hari ini agak sedikit berbeda karena agak lebih sedikit mengajar sedikit ya saudara sekalian. Jadi saudara sekalian bisa menikmati bersama dengan saya. Jadi kita akan membahas dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mungkin slide-nya bisa diturunkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saudara sekalian, sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan lihat nih, ada 3 hal yang kita ingin kejar, yang kita ingin capai, yang kita ingin ketahui dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui bagaimana dan seperti apakah Roh Kudus. Ada orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus ini seperti kuasa. Ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus ini merupakan kekuatan saja. Ada yang mengatakan Roh Kudus ini seperti angin ataupun seperti suara dan sebagainya. Kita akan perhatikan apakah Roh Kudus itu hanya seperti kuasa saja atau Roh Kudus ini benar-benar pribadi. Lalu berikutnya kita juga akan memperhatikan apakah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini berbicara tentang karunia. Memang ini berbicara tentang karunia, tetapi karunia seperti apa? Karena ada yang mengatakan bahwa karunia yang di sini adalah karunia berbahasa roh, saudara sekalian. Betul ya? Jadi kalau saudara perhatikan, saudara datang di beberapa sinode-sinode tetangga kita, misalnya dari Karismatik, Pentakosta, saya juga mengajar di sana saudara sekalian. Jadi saya valid ya. Saya mengajar di Reform, saya mengajar juga di GBI, FTT-nya, Sekolah Tinggi Battle the Way. Terus saya juga mengajar di Moria, saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Jadi saya lengkap saudara sekalian. Jadi saya melihat bahwa ada beberapa orang-orang yang masih melihat bahwa karunia yang diberikan oleh Tuhan di sini di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini merupakan adalah karunia berbahasa roh. Apakah benar ini berbahasa roh? Lalu berikutnya kita akan lihat apakah tujuan daripada karunia ini. Jadi ada 3, pribadi Roh Kudus. Yang kedua, karunia apa? Jenis karunia apa? Lalu berikutnya yang ketiga, tujuannya. Jadi kita akan pelajari 3 hal ini saudara sekalian. Dan saya mungkin akan bacakan dari ayat yang ke-1 terlebih dahulu ya. Kita cuma bacakan sekali lagi, tapi hanya 4 ayat saudara sekalian. Saya baca ayat-ayat yang bernomor ganjil, dan saya minta saudara sekalian membacakan ayat-ayat yang bernomor genap. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika hari Pentakosta telah digenapi, semua bersama-sama pada satu tempat. Ayat yang kedua silakan saudara sekalian.
Dan lidah-lidah yang terbagi-bagi telah dilihat oleh mereka seperti api, dan ia telah duduk atas setiap dari mereka. Turunkan slide-nya. Oke, saudara sekalian, ini yang akan kita bahas, saudara sekalian. Kita tidak akan bahas waktu. Waktu pencurahan Roh Kudus, kapan datangnya waktu pencurahan Roh Kudus? Ketika hari Pentakosta telah digenapi. Jadi telah digenapi semua bersama-sama pada satu tempat. Jadi mereka, ada sekian banyak orang, mereka berkumpul bersama-sama, mereka berkumpul sehati, mereka berkumpul sepikiran pada satu tempat. Lalu berikutnya apa? Dan kita perhatikan, tiba-tiba saudara sekalian, ketika hari Pentakosta tersebut digenapi, apa yang terjadi? Ada manifestasi pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi, ada manifestasi pencurahan Roh Kudus. Yang pertama apa saudara sekalian? Manifestasinya melalui apa? Suara. Perhatikan saudara, jadi Roh Kudus itu manifestasinya bisa seperti suara. Ini dia. Dan tiba-tiba suara seperti kebisingan. Suara dari langit muncul seperti tiupan angin keras. Jadi ketika Roh Kudus hadir di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, munculnya itu seperti suara saudara. Suara tiupan angin yang keras. Jadi melibatkan indera pendengaran kita. Jadi saudara perhatikan, Roh Kudus ini tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dia harus muncul dengan cara seperti ini. Dengan indera perasa kita. Tidak bisa kita batasi, hanya muncul dengan indera penglihatan kita. Enggak. Tetapi semuanya saudara perhatikan nanti di sini pelan-pelan. Dia pertama kali muncul dengan indera pendengaran. Dia muncul melalui seperti suara, pendengaran. Lalu berikutnya, bukan hanya dia dengar saudara sekalian. Bukan hanya mereka mendengar, tetapi apa? Bukan hanya pendengaran, indera pendengaran, tetapi ada kehadiran. Dikatakan apa? Ayat 2b, ia telah memenuhi seluruh rumah. Ia telah memenuhi seluruh rumah. Kesimpulannya apa? Di sini ayat 2b mencatatkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa Roh Kudus itu merupakan pribadi. Karena dia bukan hanya suara saudara, dia bukan hanya merupakan pancaran, dia bukan hanya sebuah sinar, dia bukan hanya sebuah tiupan angin, tetapi dia adalah pribadi. Kenapa? Karena hanya pribadi yang bisa memenuhi seluruh ruangan. Dan ini pribadi Allah, saudara sekalian, nanti kita akan bahas. Dia telah memenuhi seluruh rumah. Jadi bukan hanya satu bagian saja, manusia hanya duduk bisa di satu bagian, di satu posisi, betul ya? Seperti saya, tadi duduk hanya di satu posisi, di satu tempat. Tetapi Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan apa? Dia telah memenuhi satu ruangan ini. Dia memenuhi satu rumah. Dan di sini mengatakan apa? Bahwa pribadi dia adalah pribadi yang berbeda dengan manusia. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Sedangkan manusia pribadi yang terbatas, Allah tidak terbatas. Saudara perhatikan, dia bukan hanya muncul dari segi suara, hanya suara saja, tetapi dia memenuhi satu ruangan, satu rumah. Lalu berikutnya, menariknya apa, saudara sekalian? Dan lidah-lidah yang terbagi-bagi telah dilihat oleh mereka seperti api. Saudara perhatikan ya, Roh Kudus itu bukan hanya pada hari Pentakosta, dia melibatkan saudara sekalian, indera pendengaran, betul ya? Lalu berikutnya apa? Indera perasaan, seluruh ruangan dia lingkupi. Lalu berikutnya apa? Indera penglihatan. Saudara perhatikan, ini Roh Kudus saudara sekalian. Bisa dilihat manifestasinya seperti lidah-lidah yang terbagi-bagi. Lalu berikutnya, bukan hanya mereka mendengarkan, bukan hanya mereka merasakan, bukan hanya mereka melihat, tetapi yang terakhir apa saudara sekalian? Ayat 3b dengan ayat 4a. Ini menarik. Apa saudara sekalian? Dan ia telah duduk. Dia bukan hanya kita bisa lihat, bukan hanya kita bisa dengar, bukan hanya kita bisa rasakan, tetapi dia yang bergerak. Dia merupakan Allah, dia merupakan pribadi yang bergerak. Dikatakan apa? Ia telah duduk atas setiap pribadi dari mereka. Meskipun Allah itu, Allah Roh Kudus berada di dalam seluruh ruangan, misalnya ruangan ini ada 40-50 orang. Dia memenuhi satu ruangan ini, bukan hanya dia memenuhi satu ruangan ini, tetapi dia duduk di setiap dari kita, setiap pribadi dia duduk. Kesimpulannya apa? Dia adalah yang memiliki pribadi. Allah kita, Allah Roh Kudus, Allah yang memiliki relasi kepada individu, kepada setiap dari kita, setiap yang hadir dari sini, saudara sekalian. Perhatikan, dia telah duduk, setiap pribadi dari mereka. Lalu berikutnya dia bukan hanya duduk saja saudara, tetapi apa? Dia memenuhi. Perhatikan saudara sekalian ya. Jadi ini pribadi saudara. Karena kalau bukan pribadi nggak mungkin dia bisa duduk.
Kalau dia bukan pribadi, tidak mungkin dia bisa memenuhi semua orang yang hadir, nggak mungkin. Nah, ini saudara sekalian, jadi kita bisa melihat bahwa Roh Kudus ini ketika kita doakan, ketika kita berdoa kepada Allah Roh Kudus, itu bukan hanya sekedar kekuatan. Itu bukan hanya sekedar suara atau sekedar eksternal gitu, tetapi dia merupakan Allah Roh Kudus merupakan pribadi yang ingin berelasi dengan kita, pribadi yang ingin dekat dengan kita, pribadi yang bersama-sama dengan kita. Bukan hanya dia bersama-sama dengan kita di dalam ruangan, tetapi dia duduk di atas kita, bukan hanya duduk di atas kita, tetapi dia memenuhi kita. Ini dia, Allah Roh Kudus, saudara sekalian. Lalu berikutnya kita akan bertanya, tujuan Roh Kudus itu datang apa sih, saudara sekalian? Betul ya? Tujuan Roh Kudus itu datang apa sih? Kalau saudara perhatikan dalam konteksnya, Roh Kudus itu datang ketika para murid-murid itu kebingungan. Apa yang kami harus lakukan, betul ya? Apa yang kami harus lakukan ketika Yesus sudah naik ke surga? Yesus mengatakan, kamu tunggu saja, nanti ada Roh Kudus yang akan tercurah. Saudara ketika dalam kebingungan, ketika saudara dalam kekhawatiran, saudara baru saja ditinggalkan dari tokoh agama yang begitu luar biasa. Saudara baru saja ditinggalkan oleh pemimpin yang luar biasa. Perasaan saudara bagaimana? Gundah gulana kan? Dan saudara tidak tahu harus bagaimana. Betul ya saudara sekalian? Tapi menariknya begini, apa yang ketika Roh Kudus datang, apa yang dia berikan? Apakah dia berikan kita kemenangan? Apakah dia berikan kepada murid-murid kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, finansial, pengakuan, pujian? Apakah diberikan itu saudara sekalian? Enggak ya, buktinya apa? Ayat 13 tadi. Ketika meskipun Roh Kudus sudah hadir, tetapi dikatakan apa? Mereka masih menyindir, ya betul ya? Mereka masih menyindir, mereka mabuk. Murid-murid ini mabuk dengan anggur. Kesimpulan ini saudara, meskipun Roh Kudus sudah hadir, meskipun Roh Kudus sudah memenuhi saudara, meskipun Roh Kudus sudah bersama dengan kita, Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus tidak pernah meniadakan masalah kita secara eksternal. Kalau saudara susah, tetap aja saudara susah. Ketika saudara menderita, tetap aja saudara menderita. Ketika saudara dalam pergumulan, tetap saja saudara di dalam pergumulan. Kehadiran Roh Kudus tidak meniadakan masalah-masalah eksternal saudara, tidak. Tetapi kehadiran Roh Kudus memberikan apa saudara sekalian? Memberikan apa? Ini hening sekali saudara sekalian. Saudara, hening sekali. Kalau saya khotbah, ini pengkhotbah yang bebas saudara. Ini pengkhotbah yang ketika berkhotbah meminta respon dari saudara sekalian. Ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus memberikan apa saudara sekalian? Apa? Memberikan, ini Alkitab Bu. Memberikan apa? Ini saya tulis loh, memberikan apa? Karunia. Itu sudah ada di situ kan. Dikatakan apa? Mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Sama seperti Roh telah memberikan kepada mereka. Diberikan karunia. Karunia itu apa dia? Sekali lagi, ini menarik nih. Apa itu karunia? Karunia itu apa? Pemberian oleh Tuhan. Jadi saudara kalau berpikir, aku bisa mendapatkan karunia, aku bisa mempelajari karunia, aku bisa memperoleh karunia dengan kekuatanku sendiri, dengan hikmatku sendiri, dengan daya juangku sendiri, saudara keliru. Karena karunia itu hanya diberikan, hanya dianugerahkan dari Roh Kudus saja saudara sekalian. Perhatikan baik-baik ya saudara ya. Jadi kalau ada saudara berpikir, aku bisa belajar karunia, aku bisa menempa karunia aku, saudara keliru. Karena karunia itu diberikan oleh Tuhan. Nah ini dia. Sama seperti Roh telah memberikan kepada mereka. Dan ini bahasa-bahasa ini apa? Bahasa-bahasa yang berbeda. Apakah ini bahasa-bahasa roh? Seperti yang kita tahu. Apakah pasal 2 ayat 4 berbicara tentang bahasa-bahasa roh gitu, seperti silaba-laba dan sebagainya gitu. Apakah itu bicara seperti itu? Kalau kita perhatikan dari konteksnya saudara, perhatikan. Ada minimal 14 bahasa. Bahasa Partians, Medes, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia dan sebagainya. Dikatakan apa? Ayat 8 dan maupun ayat 11. Kami mendengar mereka berbicara di dalam apa? In our, apa itu bahasa Inggrisnya? Enggak Pak, jangan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja, saya kacau Pak. Jadi ini apa nih? Yang paling bawah, we hear them in our own tongues. Jadi dikatakan apa? Kami telah mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri. Ini kasih tahu. Jadi ini bukan bahasa-bahasa asing, bukan bahasa roh, tetapi ini bahasa manusia sekali lagi. Ketika ketika Roh Kudus itu hadir dan ketika Tuhan memberikan kita karunia, karunia ini adalah karunia apa? Ini bukan berbahasa roh, tetapi menurut
Kisah para Rasul pasal 2, ini adalah bahasa-bahasa manusia, bukan bahasa roh. Sekali lagi ya, ini bahasa-bahasa manusia, bukan bahasa roh. Jadi sekali lagi, ketika Allah Roh Kudus turun, dia berikan kita apa? Karunia. Dia berikan kita karunia, bukan karunia yang kita dapatkan, bukan karunia yang kita usahakan, bukan karunia yang kita upayakan, tetapi ini merupakan anugerah dari roh. Dia mulai berbicara, dulu gak bisa, sekarang jadi bisa. Dulu gak mampu, sekarang jadi mampu. Dulu lemah, sekarang jadi kuat. Kenapa? Karena itu adalah karya Roh Kudus. Itu anugerah Roh Kudus. Ketika saudara sekarang bisa melayani Tuhan, itu semua karya Roh Kudus. Saudara sekalian, saudara ketika dengar saya ngomong, cepet gak sih saya ngomongnya? Cepet gak? Enggak ya? Udah mulai kurang ya? Dulu kan cepet ya? Dulu ngomong saya kayak mesin ketik gitu ya, cepet. Ya kan udah cepet, berisik lagi, semangat lagi. Saudara, saya merenungkan saudara sekalian. Ketika saya bisa melayani Tuhan sekarang ya, bisa menjadi pengkhotbah. Saudara, itu merupakan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena saya waktu kecil, bahkan sampai SMA, saya masih gagap loh. Saya masih gagap. Dan ketika saya diminta doa, dulu saya sekolah di IPK, dan diminta doa kan ya, maju ke depan, dan saya selalu nunduk gitu kan. Saya ingat peraturan psikologi, hukum psikologi apa? Jangan pernah ada eye contact, ya kan? Kalau kamu memang udah nggak bisa, kamu lemah, jangan ada eye contact, itu cari mati gitu kan. Saya ingat gitu kan, jangan sampai ini ketika guru meminta saya berdoa, saya eye contact gitu, seolah-olah saya mengatakan panggil saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa doa, bukan nggak bisa doa, saya gagal. Jadi ketika doa itu selalu ada dua kata pertama yang saya selalu ucapkan, entah itu Allah atau Tuhan. Dan cilakanya adalah apa? Entah saya ngomong Allah atau Tuhan, sama-sama saya gagap. Nggak ada harapan saya. Jadi ketika saya ngomong Allah, gitu, A-nya panjang gitu kan. Baru saya ngomong A panjang, kata pertama saya nggak selesai, langsung diketawai oleh satu kelas. Satu kelas memenuhi. Bukan dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi memenuhi kelas itu, satu ruangan itu dengan ketawa mereka. Cilakanya apa? Guru saya di samping saya juga tertawa. Itu bikin saya semakin down, saudara. Waduh, kalau teman-teman ketawain aja saya udah merasa putus asa. Guru saya ketawain saya. Dan ketika saya doa tentang pakai nama Tuhan, ya kan, saya gantilah, saya jelek. Saya nggak bisa pakai nama Allah. Saya ganti Tuhan. Tuhan pun sama, saudara. Saya ketika ngomong Tuhan, mau doa dengan bilang Tuhan, saya ngomong apa? Tuh gitu kan. Ini benar kisah nyata, gitu loh. Sampai Jimmy Lucas, mungkin saudara pernah kenal ya, ada yang tahu Jimmy Lucas, hamba Tuhan. Dia ketika meminta saya untuk menggantikan dia khotbah, dia tanya, kamu masih gagap gak? Ini saya udah kuliah loh, masih ditanya, kamu masih gagap gak? Dan saya merenungkan gitu, saya bisa ngomong lancar, bahkan terlalu cepat, iya kan? Bisa semangat banget saudara, itu karena Tuhan. Karena dulu ketika saya nggak ada semangat-semangatnya saudara, karena satu kata aja saya susah selesaikan. Ketika saya sudah selesaikan doa itu saudara, panjang dengan keringetan saudara. Sekarang saya keringetan juga kan kalau khotbah kan, tapi karena semangat. Dulu saya keringetan karena apa? Stres saudara, doa gitu loh. Saya sampai kayak ini ruang penyiksaan, waktu penyiksaan. Saya keringetan, ketika keringetan saya sudah selesaikan satu doa itu, biasanya orang doa cuma 2 menit, saya bisa sampai 10 menit, karena gagapnya. Dan ketika saya doa 10 menit saudara sekalian, saya pikir Tuhan terima kasih saya sudah berakhir doa saya. Ujian ini sudah selesai. Masa-masa kesusahan ini sudah selesai. Apa yang terjadi saudara sekalian? Suatu ketika guru saya mengatakan, kamu ulang lagi doanya, tapi tanpa gagap. Wah itu hampir mustahil. Dan itu saya langsung lemas saudara. Tuhan tolong aku. Saudara sekalian, kesimpulan apa saudara sekalian? Inilah yang saya bilang ini merupakan karunia. Dulu kita nggak bisa. Saya gagap, saya cadel. Dan saya nggak bisa berbicara. Dan saya selalu kalau bicara depan umum itu, jangankan bicara depan umum. Saya nyanyi depan umum, saya selalu ngeliatnya ke bawah. Kenapa? Biar saya nggak stres gitu, liatin wajah-wajah gitu, saudara sekalian. Tapi saya sekarang bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu. Yang ngantuk, yang kurang fokus, saya bisa lihat. Ya kan kalau dulu itu saya ngeliatnya hanya ke bawah. Jadi kalau saudara main handphone, main apa, saya nggak bisa lihat gitu kan. Hanya lihat ke bawah supaya saya tenang. Tapi sekarang saudara sekalian saya bisa melihat. Kenapa saudara sekalian? Karena itu anugerah. Itu anugerah, karunia bukan kita pelajari. Bukan kita usahakan. Bukan kita peroleh dengan kekuatan kita. Tetapi karunia itu adalah karya Roh Kudus. Anugerah dari Tuhan. Nah ini dia memberikan kita karunia. Lalu berikutnya begini. Tujuan karunia, kita sudah tahu ya.
pribadi Roh Kudus, kita sudah tahu karunia yang diberikan itu apa? Bukan bahasa roh, tapi bahasa manusia. Lalu berikutnya, yang terakhir, tujuan karunia itu apa sih? Saudara perhatikan, tujuan karunia dikatakan apa? Kita perwakilan Allah. Jadi 4C itu ada kata untuk berbicara. Kata berbicara ini, saudara sekalian, perhatikan. Kita itu sebetulnya bisa merupakan wakil Allah. Perhatian ya, ada profet, nabi. Kita itu sebagai penubuat. Jadi kesimpulan begini, ketika saudara diberikan karunia, saudara harus ingat, karunia itu bukan untuk kepentingan diri saudara sendiri, tetapi itu untuk kepentingan Allah. Saudara ketika diberikan karunia, itu bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi itu untuk kemuliaan Allah. Ketika saudara diberikan karunia, itu bukanlah untuk kebanggaan diri saudara sendiri, tetapi itu diberikan untuk kebanggaan Allah, karena saudara perwakilan Allah. Jadi ketika saudara diberikan karunia, saudara harus memakai itu untuk kemuliaan Allah, karena saudara sedang mewakili Allah. Ini dia saudara sekalian. Jadi seringkali kita mengatakan, aku punya karunia, masuk saja gereja aku, masuk saja denominasi aku, masuk saja perkumpulan aku. Bukan saudara sekalian, ketika saudara punya karunia, saudara harus memakai karunia itu untuk menjadi perwakilan Allah. Bukan perwakilan diri sendiri, bukan perwakilan denominasi saudara sendiri, bukan perwakilan dari manusia, tetapi perwakilan Allah. Ini dia, saudara harus ingat, ketika saya punya karunia, sudahkah saya menggunakan karunia itu untuk kemuliaan Allah? Ketika saya mempunyai karunia, apapun itu, apakah saya sudah menggunakannya untuk hormat Allah? Ketika saya mempunyai karunia, apakah saya sudah memberikan yang terbaik untuk kerajaan Allah? Apakah kita seperti itu, saudara sekalian? Lalu menariknya, saudara sekalian, tujuannya bukan hanya untuk perwakilan Allah, tetapi menariknya apa, saudara sekalian? Ayat 9 sampai ayat 11. Dikatakan apa? Ini yang saya hitam-hitamin. Bukan hanya kita untuk perwakilan Allah, tetapi apa dikatakan apa? Speaking, ketika kita punya karunia, mereka memakai karunia untuk apa, saudara sekalian? Mereka berbicara apa? Perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Jadi ketika mereka punya karunia, mereka gunakan untuk memberitakan Injil. Mereka tidak menyimpan karunia itu sendiri. Ketika mereka memiliki karunia, mereka menggunakan karunia itu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum percaya. Bukan untuk kemuliaan mereka sendiri. Ketika mereka mempunyai karunia, mereka memakai karunia itu untuk penginjilan, saudara sekalian. Ini yang paling menarik. Jadi saudara jangan pernah mensalahgunakan karunia. Saudara jangan mematikan karunia. Saudara jangan tidak memakai karunia pada tempatnya, saudara. Dan saya teringat, ini benar saudara sekalian. Ingat ya, kalau saudara punya karunia itu hanya untuk Allah dan untuk pemberitaan Injil. Hanya dua. Kalau saudara punya, sekali lagi, diberikan Tuhan karunia, saudara harus menggunakan untuk kemuliaan Allah dan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Saya anak pendeta juga, seperti anak-anaknya Pak Randy. Saya anak pendeta, dan saya waktu papa saya masih belum merintis gereja, jadi kami itu saya diantar oleh mama saya, biasanya diantar mama saya atau papa saya, biasanya kemana? Ke sekolah minggu. Dulu karena kami belum ada gereja, papa saya belum merintis gereja, jadi kami perginya ke gereja GKJMB atau GKI, saudara tahu ya. Dan itu dekat dengan rumah kami. Jadi rumah kami di Tanjung Duren. Kami perginya di mana, saudara sekalian? Kami perginya di Greenfield. Jadi saya dulu dari TK, SD, SMP, SMA di situ semua, termasuk sekolah minggu. Jadi kita ke sana, ketika datang ke sana, waktu kita masih kecil, persembahan kita dikasih uang kan sama orang tua ya. Kita dikasih uang sama orang tua, papa saya bilang, nih Lip, ini buat kamu persembahan, pakai ya. Dan saya terus rutin, kasih persembahan dari uang yang papa saya kasih. Karunia kan ya, itu bukan uang saya, itu uang dari papa saya dikasih untuk gereja, dikasih untuk persembahan, saya kasih terus. Tapi kemudian, ini kisah nyata, saya tidak malu mengungkapkannya. Terus selama 3 tahun, 4 tahun, saya terus setia untuk memberikan persembahan. Tapi menariknya apa? Di 3-4 tahun ini ketika saya rajin dan rutin memberikan persembahan, saya melihat, biasanya, ini untung ya, nggak di sini ya, biasanya kalau sudah perhatikan, saya lihat kita dulu gerejanya itu di sekolah SD, kemudian di depan sekolah itu, di depan gereja itu ada apa, saudara sekalian? Biasanya ada apa? Apa? Bu? Apa? Ada jualan apa biasanya? Jualannya apa? Mainan gitu kan. Dan itu saya langsung, mainannya mantep-mantep gitu loh.
Iya kan, selalu gitu. Saya pikir abis kita itu dibekali firman Tuhan, masuk ke gereja, keluarnya kita langsung dites oleh si iblis. Iya kan, ini penjualan ini gitu kan. Dan saya masih polos kan, masih kecil gitu, masih SD. Saya lihat, wah ini mainnya menarik semua. Terus saya lihat kan, tapi gimana saya mau beli, saya nggak punya uang. Kenapa? Papa saya hanya kasih uang untuk apa persembahan, tapi dia nggak pernah kasih uang untuk mainan. Iya kan, ini buat persembahan, terus ini buat mainan. Enggak tuh, cuma kasih satu doang untuk persembahan. Selama 4 tahun gitu kan saya lihat, aduh berat banget, setiap kali pulang, lihat ada mainan. Saya hanya bisa menelan ludah, nggak bisa beli. Nggak bisa jajan juga, nggak bisa makan juga. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain, ini kisah nyata. Saya melihat teman-teman saya yang lain, selama kita sekolah minggu 4 tahun, 5 tahun, habis selesai ibadah, saya ada duit. Orang yang sama lagi setiap minggu beli mainan. Saya pikir, kok ini dapat duit dari mana? Apakah papanya terlalu kaya gitu kan, sehingga kasih 2 uang gitu kan, uang persembahan dengan uang untuk jajan, mainan. Saya lihat, saya amatin selama bertahun-tahun. Kayaknya papanya bukan orang kaya. Meskipun papa saya pendeta, miskin. Ya kan, tapi setidaknya kayaknya papanya dia itu tidak jauh lebih kaya daripada papa saya gitu. Dan akhirnya saya mulai berpikir, kalau, ini coba saudara tebak ya. Kalau misalnya papanya bukan orang kaya, bukan dari keluarga yang berada, dan bisa beli mainan setiap minggu orang yang sama, anak yang sama. Saudara mikirnya apa? Mikirnya apa saudara sekalian? Apa? Itu Bapak, makasih Pak. Nah, Bapak sudah menyebutkan, pasti dari uang persembahan, betul kan? Saya mikir tuh, pasti dari uang persembahan, dia nggak kasih uang persembahan, kan nggak mungkin kan, persembahan juga ada kembalian. Ya kan nggak mungkin, saya mau kasih nih, ya kan, dulu kan, saya mau kasih 2.000 gitu kan, terus saya kasih 5.000 kembalian 3.000 kan nggak mungkin kan. Jadi saya pikir, itu nggak ada kembalian, biasanya cuma kasihnya 1 lembar. Biasanya orang tua itu cuma kasih 1 lembar supaya nggak dicurangin gitu kan. Saya pikir, kalau gitu mereka kemungkinan anak-anak ini bukan hanya 1 loh, beberapa anak-anak ini memakai uang persembahannya, memakai karunia ini, memakai pemberian ini untuk dirinya sendiri. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ketika satu waktu nih, setelah 4 tahun itu saya mengamati, saya melihat papa saya kasih uangnya bagaimana, saya lihat anak lain, saya melihat penjual ini yang terlalu memikat, ya kan, penjual mainan ini. Akhirnya satu ketika papa saya udah kasih saya uang, tapi sudah persiapan hati, saya akan mencuri uang ini. Sudah, jadi anak kecil aja udah menguatkan hati gitu untuk berbuat kejahatan. Saya bilang saya akan memakai uang ini untuk persembahan. Jadi pertama kali dalam seumur hidup saya, ketika saya datang ke gereja, sekolah minggu, kantong persembahan diberikan, pertama kali dalam hidup saya berkata apa? Nggak ada. Pertama kali, iya kan? Malu nggak? Malu, gitu. Kata bilang, bentar lagi saya akan dapat mainan. Nah itu kan, saya akan dapat mainan, saya akan beli mainan. Ketika bilang nggak ada, malu gitu kan. Tapi saya mikirkan apa? Mainan, tenang. Malu kamu akan digantikan oleh mainan. Saya bilang gitu kan, amin gitu kan. Waktu kecil saya juga busuk, saudara. Jadi akhirnya ketika udah selesai, udah ibadah, buru-buru saya keluar gitu kan. Buru-buru saya keluar, ada uang yang saya dikasih oleh papa saya beli itu mainan. Saya beli, ingat. Mainan kecil, warna oranye, saya ingat banget. Saya ambil, dan saya tahu papa saya akan jemput jam sekian, pakai motor, saya masukin di kantong. Supaya papa saya nggak ketahui, supaya saya tidak dilihat oleh papa saya. Saya masukin tuh, di kantong. Ketika saya masukin di kantong, saya pulang ke rumah gitu kan. Dan pertama kali dalam hidup saya, ketika biasanya saya pulang hari Minggu, biasanya saya masuk ke kamar itu pintu saya buka saja gitu. Iya kan, papa saya bisa lihat. Tapi ini pintu saya kunci. Kenapa? Saya bisa main di dalam kamar yang terkunci dengan mainan itu. Saya senang banget. Saya pulang di rumah jam 12 sampai jam 5, tidak ada kabar. Papa saya tidak mencari saya pikir, Tuhan, terima kasih. Kau melindungi anakmu yang berdosa ini. Ternyata saudara sekalian, saya seneng gitu kan, tapi masih deg-degan. Kalau ketahuan kenapa? Kalau ketahuan gimana? Tapi saya bilang nggak mungkin, papa saya nggak lihat, papa saya nggak tahu di situ, nggak ada di situ, nggak tahu, dia nggak mungkin tahu. Saya merasa aman. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika setelah jam 5, papa saya bilang, Philip keluar. Waduh mati saya. Wah habis saya pikir nih. Dia bilang, Philip kamu keluar. Terus akhirnya ketika saya keluar, terus papa saya langsung tanya, uang persembahan yang papa kasih itu kamu pakai untuk apa? Langsung saya pikir, ini papa saya Tuhan atau apa gitu. Kok bisa tahu gitu ya, bisa tepat lagi. Uang persembahan yang papa kasih itu untuk apa? Dan saya bilang, untuk persembahan. Terus dia bohong gitu, makin bohong itu makin saya ketakutan gitu. Dia bilang, kamu bohong. Wah saya takut, saya diam. Akhirnya papa saya bilang, kamu ngomong, kamu jujur sama papa. Saya nggak berani ngomong. Sampai akhirnya papa saya nggak pernah mukul saya. Tapi dia bilang,
Papa kasih kamu kesempatan setengah jam, kalau kamu nggak mau ngaku, papa akan pukul kamu. Pertama kali papa mukul kamu. Wah, saya deg-degan gitu kan. Kan dulu saya masih kecil kan, papa saya besar gitu kan. Dulu kan dia mantan preman gitu kan. Kalau mantan preman mukul anak kecil ya habis saya langsung amcong gitu kan. Akhirnya saya nggak sampai setengah jam saya mengatakan, "Pak, iya, saya pakai uang persembahan itu untuk beli mainan. Mana mainannya?" Saya keluarin, terus akhirnya dibuang sama papa saya. Dan papa saya bilang, "Tidak sepantasnya kamu memakai pemberian papa untuk diri kamu. Tidak sepantasnya kamu memberikan anugerah yang papa udah berikan buat kamu itu untuk kebanggaan, untuk kenikmatan diri kamu sendiri." Dan di situ saya belajar. Papa saya memberikan saya uang bukan untuk saya pakai, tapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk gereja, bukan untuk diri saya sendiri. Termasuk ini saudara sekalian. Ketika Tuhan memberikan anugerah untuk saudara, itu bukan untuk diri saudara sendiri, tetapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai karunia yang sudah berikan, jangan pakai waktu yang Tuhan sudah berikan, jangan pakai berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Karena apa? Itu semua hanya anugerah dan semua itu hanya titipan. Saudara, slide terakhir. Ini endingnya sebetulnya udah bagus sih ya. Saya bisa tutup dalam doa. Tapi saudara sekalian, saya ingin sekedar sampaikan, ini saudara perhatikan ya. Ini di pulau apa saudara sekalian? Mansinam. Mansinam itu di mana? Di Papua. Di Papua ini di satu pulau kecil, ini pulau kecil. Itu ada patung saudara, perhatiin ya, ada dua patung yang sedang berlutut, tapi ada patung yang sedang berdiri. Ini orang yang sama. Ini mereka merupakan misionaris. Misionaris dari, ada yang mengatakan dari Jerman, ada yang mengatakan dari Amerika. Tapi ketika saya cek, itu kata dari Jerman. Jadi ini misionaris dari Jerman dan mereka datang ke Papua tahun berapa saudara sekalian? 1800. Bayangkan 1800 yang belum ada listrik, belum ada internet, belum ada apapun. Ini dari dunia barat, mereka datang ke pulau ini. Mereka ketika datang ke pulau ini saudara sekalian, mereka tinggalkan pekerjaan mereka tinggalkan semuanya. Keluarga mereka tinggalkan. Ketika mereka sampai di pulau ini, apa yang terjadi? Mereka itu langsung berlutut, Tuhan, biarkan meskipun ini pulau kecil, tetapi Tuhan pakai karunia yang Tuhan sudah berikan, Tuhan pakai hati yang Tuhan sudah berikan, Tuhan pakai semua berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kami bisa memenangkan pulau ini, Pulau Mansinam. Ini saudara masih ada, dan ini saya baru dari Papua. Dan ketika mereka datang, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung berlutut. Mereka langsung berlutut ketika mereka mendarat di situ, mereka langsung berlutut, mereka langsung berdoa, Tuhan tolong. Dan ketika mereka berdoa, saya dikasih tahu, orang-orang dari daerah Mansinam, orang-orang pribuminya, itu udah siap untuk membunuh mereka berdua. Karena mukanya berbeda, kulitnya berbeda, semuanya berbeda. Dan mereka mau dibunuh. Tapi ketika mereka berdoa, mereka berlutut, dianggap apa? Mereka ini sedang menyembah. Jadi akhirnya nggak berani gitu. Oh, dianggap dua orang ini dianggap sedang menyembah penduduk lokal dari Mansinam. Jadi mereka tidak membunuh. Ketika mereka datang saudara sekalian, mereka datangin tuh kedua orang ini dan mereka takut gitu kan. Kedua misionaris ini takut saudara kalian, takut, tapi mereka mencoba memberitakan Injil. Mereka mencoba untuk menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Mereka memberikan Injil, tapi ketika mereka memberikan Injil pun, tetap mereka mau diracunin. Makanan mau diracunin, minuman mau diracunin, dan akhirnya sampai mereka meninggal di tempat ini. Saudara ketika datang ke Papua, Mansinam, dan saudara akan ketemu tempat ini. Dan saudara akan lihat banyak sekali tempat-tempat dibangun oleh atas nama dua orang ini. Otto dan Geisler, ini kisah nyata saudara sekalian. Jadi ketika saudara punya karunia dari Tuhan yang sudah berikan, apakah saudara sudah mewakili Allah? Apakah saudara sudah menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan untuk pemberitaan Injil seperti misionaris ini? Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berterima kasih surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh belajar tentang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan hanya seperti kuasa saja, bukan seperti angin, bukan seperti kekuatan, tetapi sungguh-sungguh merupakan pribadi Allah. Dan kami mengucap syukur pribadi Allah ini adalah pribadi yang hidup. Pribadi Allah ini adalah pribadi yang berelasi. Dan pribadi Allah ini adalah pribadi yang bersama-sama dengan kami. Di dalam segala kelemahan kami, di dalam setiap kekurangan kami, di dalam setiap pergumulan kami, Allah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami dan menemani kami. Bahkan memberikan kami karunia untuk boleh menyenangkan hati Engkau dan memberitakan Injil. Kami tahu ya Bapak,
Melalui firman ini kami belajar, karunia yang telah kami peroleh, itu bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kami pendam, bukan untuk kami diamkan, bukan untuk popularitas kami, tetapi itu untuk popularitas Allah sendiri, bahkan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Tuhan, bangkitkan iman kami. Tuhan, bangkitkan semangat kami. Tuhan, bangkitkan pikiran dan perasaan kami, supaya kami senantiasa boleh melayani Engkau dan memberitakan Injil. Kami rindu agar kiranya gereja ini boleh dikenal, karena gereja kami adalah gereja yang menginjil, gereja yang membawa jiwa bagi Kristus, gereja yang menggunakan karunia tepat, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kesenangan kami, bukan untuk kemuliaan kami, tetapi untuk kemuliaan Allah dan juga pemberitaan Injil. Terima kasih ya Bapak, meteraikan firman ini dalam setiap hati kami, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus, seperti gereja mula-mula, dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.